Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ilmu Ma'ani Khobar. Pembahasannya sebagai berikut. Stay tune ya. Pembahasan yang pertama yaitu ilmu ma'ani. Istilah ma'ani merupakan bentuk jama dari makna yang berarti maksud, arti, atau makna. Para ahli ilmu bayan mendefinisikan ilmu ma'ani sebagai pengungkapan melalui ucapan dari segala sesuatu yang ada dalam pikiran atau disebut juga sebagai gambaran dari pikiran. Sedangkan menurut istilah adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabi allati biha yutabiku muqtadul hal. Ilmu untuk mengetahui hal ihwal lafaz bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Yang dimaksud dengan hal ihwal lafaz bahasa Arab adalah model-model susunan kalimat dalam bahasa Arab, seperti penggunaan takdim atau takhir, penggunaan ma'rifat atau nakiroh, dzikr atau hadfu, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan situasi dan kondisi adalah situasi dan kondisi mukhotob, seperti keadaan mukhotob yang tidak tahu sama sekali akan informasi itu, atau ragu-ragu atau malah mengingkari informasi tersebut. Sesuai dengan referensi yang saya baca, pembahasan ilmu ma'ani ada 6 bab. Yang pertama, al-khobar wa insya, yang kedua, adzikru wal hadfu, yang ketiga, takdim wa takhir, yang keempat, qasr, yang kelima, al-fasl wal wasl, yang keenam, ijaz, itanab, dan musawah. Adapun manfaat dari ilmu ma'ani adalah kita bisa mengetahui kemukjizatan Al-Quran dari segi kebagusan penyampaian, keindahan deskripsinya, pemilihan diksi, serta dari susunan lafaz yang dikemukakan dengan bahasa yang indah dan ringkas. Dan kita juga bisa mengetahui rahasia-rahasia ketinggian dan kefasihan bahasa Arab, baik pada syair maupun prosanya. Pembahasan yang kedua yaitu kalam khobar. Khobar merupakan salah satu pembahasan dari ilmu ma'ani. Khobar ialah pembicaraan yang mengandung kemungkinan benar atau salah semata-mata dilihat dari pembicaraan itu sendiri. Kalam khobar dikatakan benar jika maknanya sesuai dengan realita dan tidak benar atau dusta jika maknanya bertentangan dengan realita. Seperti contoh, qala at-thalib la yahdurul Ustadz Ahmad fil munaqasyah godan. Seorang mahasiswa berkata bahwa Ustadz Ahmad tidak akan hadir pada perkuliahan esok hari. Nah, ucapan mahasiswa tersebut bisa dikatakan benar apabila keesokan harinya Ustadz Ahmad tidak datang pada perkuliahan, dan dikatakan tidak benar atau dusta jika Ustadz Ahmad datang pada perkuliahan esok hari. Suatu kalam khobar mempunyai dua tujuan, yaitu faidah al-khobar dan lazim al-faidah. Faidah al-khobar adalah suatu kalam khobar yang diucapkan kepada orang yang belum tahu sama sekali isi perkataan itu. Seperti contoh, kana Umar bin Abdul Aziz la ya'khud min baitil mal syai'an wa la yajzi ala nafsihi minal fai'i dirhima. Pada kalimat di atas, mutakalim ingin memberitahu kepada mukhatab bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak pernah sedikitpun mengambil harta dari baitul mal. Mutakalim di sini menduga bahwa mukhatab tidak tahu sama sekali akan informasi tersebut. Nah, yang kedua, lazim al-faidah adalah suatu kalam khobar yang memberitahukan kepada mukhatab bahwa mutakalim juga telah mengetahui berita yang disampaikan. Seperti contoh, anta hadarta amsi, engkau datang kemarin. Dalam hal ini, mutakalim juga telah mengetahui kedatangannya. Selain kedua tujuan utama dari kalam khobar, terdapat tujuan-tujuan lainnya yang merupakan pengembangan dari tujuan semula. Tujuan-tujuan tersebut adalah yang pertama, istirham atau mohon belas kasihan. Dari segi bentuknya, kalam ini berbentuk khobar atau berita, akan tetapi dari segi tujuannya, mutakalim ingin dikasihi oleh mukhatab. Seperti contoh doa Nabi Musa yang terdapat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhanku, aku ini sangat membutuhkan kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Yang kedua, izhar ad-du'fi atau menunjukkan kelemahan. Contohnya seperti doa Nabi Zakaria yang terdapat dalam Al-Quran. Rabbi inni wahanal admu minni washta'alar ra'si syaiban. Tuhanku, sesungguhnya aku telah lemah tulangku dan kepalaku penuh uban. Nah, jadi kalam tersebut mengandung makna yang menunjukkan kelemahan dari Nabi Zakaria. Yang ketiga adalah izhar at-tahassur atau menunjukkan penyesalan. Contohnya seperti doa Imran, bapaknya Maryam yang ditulis dalam Al-Quran.
Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Tuhanku, aku telah melahirkan ia wanita dan Allah mengetahui apa yang ia lahirkan. Nah, yang keempat, al-fakhr atau sombong, seperti perkataan Amru bin Kalsum. Idza balagol fito mulana sobi takharralahu lijabair sajidina. Jika seorang anak kami telah lepas menyusu, semua orang sombong akan tunduk menghormatinya. Nah, dari kalam tersebut kita mengetahui bahwa mutakalim bertujuan untuk menyombongkan dirinya. Ada 3 keadaan mukhatab yang perlu dipertimbangkan dalam mengungkapkan kalam khobar. Yang pertama, mukhatab yang belum tahu apa-apa adalah keadaan mukhatab yang belum tahu sedikit pun tentang informasi yang akan diberikan. Mukhatab diperkirakan akan menerima dan tidak ragu-ragu tentang informasi yang akan disampaikan. Oleh karena itu, tidak diperlukan taukid dalam mengungkapkannya. Bentuk kalam khobar pada model pertama ini dinamakan khobar ibtidai. Contohnya, al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Yang kedua, keadaan mukhatab yang ragu-ragu. Jika diperkirakan mukhatab ragu-ragu dengan informasi yang akan disampaikan, maka perlu diperkuat dengan taukid. Keraguan mukhatab ini bisa disebabkan karena mempunyai informasi yang berbeda dengan informasi yang ini, atau karena mutakalim kurang meyakinkan. Untuk menghadapi mukhatab jenis ini diperlukan alat taukid seperti qad, la, inna, dan an. Bentuk kalam khobar ini dinamakan kalam khobar tholabi. Contohnya seperti inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Yang ketiga adalah keadaan mukhatab yang menolak. Kadang terjadi mukhatab yang secara terang-terangan menolak informasi yang disampaikan. Penolakan tersebut karena informasi yang disampaikan bertentangan dengan informasi yang dimiliki mukhatab, atau karena mukhatab tidak percaya dengan mutakalim. Untuk itu diperlukan alat taukid lebih dari satu untuk memperkuat pernyataan kalam khobar tersebut. Jenis kalam khobar ini dinamakan kalam khobar inkari. Contohnya seperti Rabbana ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Nah, dalam kalam tersebut terdapat 2 alat taukid, yaitu lafaz inna dan lam. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penuturan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.